Jika video ini tembus 1000 like, admin akan mengadakan giveaway uang 300.000 buat 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor HP ataupun nomor WA kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 1000 like. ACC Rp1.395.300. Ya, aplikasi pinjaman online yang satu ini masih work ya, terbukti memberikan pinjaman dan untuk proses pencairan 24 jam. Ya, di video kali ini kita akan mereview lagi aplikasi yang tergolong masih dengan mudah memberikan pinjaman. Selain itu, untuk syarat pinjaman yang nggak terlalu ribet. Nah, mungkin Anda salah satu pengguna pinjaman dari aplikasi ini, karena untuk aplikasi ini sudah cukup banyak orang menggunakannya. Atau mungkin teman-teman tidak di ACC ataupun autol ketika menggunakan pinjaman online yang satu ini. Nah, di sini kita akan bahasnya, jadi simak videonya sampai selesai dan jangan di skip agar nanti teman-teman semua tidak gagal paham. Oke bosku, sebelum lanjut ke video kali ini, buat yang belum subscribe channel Kang Untung, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan tombol loncengnya, agar kalau saya update video-video terbaru lainnya, kawan-kawan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Ya, karena subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe di sini kalian membantu kami agar kami bisa terus bersemangat mencari informasi-informasi menarik seputaran APK pinjaman online. Ya, entah itu pinjol ilegal maupun yang legal. Ini bertujuan agar kalian bisa tahu mana platform pinjaman online yang sudah resmi berizin dari OJK dan mana aplikasi pinjaman online ilegal yang seharusnya tidak kalian gunakan. Karena walaupun pihak OJK, pihak Kominfo sudah banyak menutup pinjol-pinjol ilegal, kalian juga jangan lengah ya ketika menggunakan aplikasi pinjaman online. Terlebih dahulu harus cek legalitas dari aplikasinya. Nah, untuk aplikasi pinjaman yang ingin admin bahas kali ini tergolong lagi mudah-mudahnya memberikan pinjaman. Jadi dari segi syaratnya ini cukup mudah ya teman-teman ya. Proses pencairan 24 jam. Mungkin kalian semua penasaran untuk aplikasi ini. Jadi di channel ini kita juga akan bagi-bagi triknya di ACC, bagaimana agar bisa dengan mudah di ACC di aplikasi pinjaman online. Tapi untuk bisa di ACC atau tidaknya itu semua tergantung ya dari data penggunanya, karena di sini admin bukan pembuat dari aplikasi pinjaman online tersebut. Oke, semoga hoki. Dan untuk aplikasi yang ingin admin bahas kali ini, teman-teman juga bisa cek sendiri ya, untuk aplikasinya juga sudah ada di Play Store. Aplikasi yang satu ini juga sudah hampir 10 juta download ya, dengan 1 juta ulasan. Untuk produk pinjamannya ini bisa mencapai 20 juta rupiah, limit pinjaman paling tinggi ya teman-teman ya. Tentu biasanya kalau ingin mendapatkan limit pinjaman yang tinggi, pengguna pinjamannya ini harus mempunyai riwayat pinjaman yang bagus. Oke bosku, di sini sebuah platform pinjaman online yang dikelola oleh PT Kredit Pintar Indonesia. Aplikasinya ini sudah berizin ya dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, aplikasi yang dirilis 21 September 2017. Jadi aplikasi pinjaman online yang jika kalian download aplikasinya, aplikasi ini akan meminta akses ke kamera, lokasi, dan lainnya. Jadi aplikasi pinjaman online yang sudah resmi berizin dari OJK dan
Untuk produk pinjaman yang ditawarkan dari aplikasi ini juga lumayan cukup menarik ya. Limit pinjaman yang tinggi dari aplikasinya. Nah, tentu pengguna pinjaman harus memenuhi beberapa syarat-syarat pinjaman terlebih dahulu untuk bisa menikmati fitur produk pinjaman ya, yaitu tadi limit pinjaman yang tinggi bahkan bisa mencapai 20 juta rupiah. Oke, di sini admin sudah mempunyai aplikasinya Kredit Pintar. Nah, tenang ya untuk aplikasi ini, jadi admin kasih tahu nama aplikasinya karena aplikasinya ini sudah jelas legalitasnya ya teman-teman ya. Syarat pinjaman yang enggak terlalu ribet dan di sini tampilan awal dari aplikasinya. Nah, kumpulkan badge dan menangkan hadiah ikutan sekarang. Jadi di dalam aplikasi ini memberikan menu-menu fitur-fitur yang cukup menarik ya. Bisa menghasilkan uang dengan cara mengerjakan misi-misi. Oke bosku, yaitu tadi dari segi persyaratan pinjaman, penggunanya ini harus melengkapi beberapa pengisian formulir pinjaman untuk bisa mendapatkan ataupun bisa cek limit penggunanya. Misal setelah mengisi formulir pinjaman nanti akan mendapatkan ataupun diberikan limit. Limit pinjaman setiap orangnya ini nggak sama ya teman-teman ya, jadi berbeda-beda. Biasanya ada yang 1 juta rupiah, ada yang 3 juta rupiah, itu tergantung dari data penggunanya. Oke, di langkah awal ini penggunanya harus melakukan pengisian beberapa informasi identitas seperti pengambilan swafoto beserta KTP. Nah ini seperti foto KTP dan foto swafoto ya dengan KTP. Nah, ketika melakukan pengambilan foto KTP biasa ya teman-teman ya, di aplikasi pinjaman online manapun, ketika melakukan pengambilan foto KTP ini harus jelas ya. Jangan sampai ngeblur apalagi buram, karena biasanya kalau ngeblur ini akan susah untuk bisa di ACC. Ya, faktor penyebab pinjaman susah di ACC. Ketika melakukan pengambilan foto KTP, mengisi beberapa formulir yang kurang lengkap, ini akan mempengaruhi susah ataupun auto ya secara halus. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada swafoto dengan KTP. Jadi penggunanya ini harus foto bersama KTP ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa informasi-informasi lain. Nah, informasi seperti pengisian nama, nomor KTP seperti itu. Dan biasanya setelah pengguna pinjaman ini mendapatkan limit pinjaman dan mengajukan pinjaman, nah, kalau kalian tanya proses pencairan apakah ada DC ataupun pihak CS, bukan DC ya teman-teman ya, tapi pihak CS yang akan menghubungi. Nah, biasanya dari aplikasi ini akan ditelepon ya oleh pihak CS-nya. Pihak CS biasanya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputaran data para penggunanya. Jadi seperti diwawancarai, setelah itu pihak CS biasanya akan memberikan keputusan 24 jam di ACC atau tidaknya. Itu semua tergantung juga dari data penggunanya. Jadi proses pencairan pinjaman yang cukup cepat ya, 24 jam. Aplikasi yang sudah 10 juta download ya, aplikasinya juga sudah rilis, ada di Play Store. Jadi apa penyebab pinjaman susah di ACC di aplikasi pinjaman online? Apalagi sekarang ini juga agak susah ya, apalagi pinjol-pinjol ilegal ini mungkin itu tadi. Tapi masih ada juga ya teman-teman ya, pinjol ilegal yang masih dengan mudah memberikan pinjaman. Nah, untuk susah di ACC di aplikasi pinjaman online, teman-teman jangan berkecil hati ya, karena setiap hari aplikasi peminjaman uang online ini biasanya selalu membatasi limit kuota yang terbatas. Biasanya hanya dalam satu hari ini hanya memberikan 5 atau 4 orang saja yang diberikan pinjaman. Pengguna pinjaman bisa mengajukan pinjaman ke esok hari. Tapi yang terpenting, gunakanlah jasa fintech yang sudah resmi berizin dari OJK. Dan kalau teman-teman mungkin memang belum tahu mengenai masalah pinjol-pinjol, kalian jangan langsung asal menggunakannya ya teman-teman ya. Jangan asal mendownload aplikasinya. Sedangkan izin akses yang harus kalian waspadai dari pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal ya teman-teman ya. Izin aksesnya ini biasanya ke Stongrek, PON, dan kontak. Jadi kalian harus ketahui itu. Stongrek ini dapat membaca dan mengetalisir file di ponsel. PON dapat mengakses nomor ponsel dan informasi jaringan.
Nah, kontak dapat membaca, membuat, dan mengakses daftar kontak. Jadi harus kalian pahami dulu ya, jangan langsung asal mendownload aplikasinya, langsung mengajukan pinjaman. Memang mudah ya, mudah di ACC, di pinjol ilegal. Tapi yaitu tadi, dari segi bunga pinjaman serta tenor pinjaman yang pendek. Nah, jangan terjebak pinjol ilegal. Ketahui juga, biasanya penawaran pinjaman tenor pinjaman misal 29 hari setelah kalian mengajukan pinjaman, dan di ACC tenor yang dulu 29 hari bisa berubah menjadi 7 hari saja. Begitu juga dengan bunga pinjaman. Maka dari itu kalian harus benar-benar ketahui dulu legalitas dari aplikasinya. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau kalian semua kurang paham, nanti bisa bertanya di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk support terus channel Kang Untung dengan cara like, share video ini di media sosial teman-teman seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter. Buat yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalau saya upload video-video terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Saya akhiri, salam hoki.